Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidul ghayat. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad an-nuridzati dzati sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sesi kali ini saya ingin membahas tentang masalah ikhtilaf dalam hukum Islam atau perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Sebagai sebuah pengantar perlu kita pahami bahwa perbedaan atau ikhtilaf merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Perbedaan itu adalah sunnatullah, sebuah keniscayaan. Perlu kita pahami bahwa justru perbedaan inilah dapat menjadikan sebuah unsur terpenting atas sebuah keindahan. Jadi keindahan akan terwujud jika ada perbedaan. Ya. Jadi yang perlu kita pahami sekali lagi bahwa keindahan akan muncul jika ada perbedaan. Ketika ada warna yang beraneka ragam, maka akan muncul keindahan. Ketika ada harmoni dalam sebuah nada, maka akan muncul keindahan. Jika seluruhnya seragam, maka sulit akan muncul sebuah keindahan. Pun pula dalam konteks hukum Islam. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan yang bersifat ijtihadiyah. Sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa perbedaan yang muncul dalam hukum Islam adalah perbedaan yang hanya bermuara pada masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah, yang tentunya hanya berkisar dalam masalah furu'iyah saja, bukan usul. Ya, hanya masalah furu'iyah saja. Jadi tidaklah pas jika kemudian masalah ikhtilaf itu kemudian dihukumi dengan menggunakan masalah iftiraq. Tidak bisa. Ini cuma ikhtilaf. Dan dalam masalah furu'iyah, tidak masalah usul. Berkaitan dengan definisi ikhtilaf, secara bahasa ikhtilaf itu menggunakan wazan ifti'al. Ya, jadi bentuk masdar dari ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf. Jadi antonim dari kata-kata ittifaq. Ittifaq berarti antonimnya adalah ikhtilaf. Jadi seseorang dikatakan ikhtilaf dengan orang lain bila dia memiliki pandangan yang berbeda dengan orang tersebut. Jadi ikhtilaf bisa dikatakan terjadi ketika si A dan si B memiliki pandangan yang berbeda. Al-ikhtilaf adamul ittifaq. Ya'khudha kullu wahidin tariqan ghairu tariqil akhar fi halihi aw qawli. Bisa dalam pandangannya, bisa dalam sikapnya, itu ikhtilaf. Di dalam masalah hukum, ikhtilaf itu terbagi menjadi dua. Dalam masalah hukum, ikhtilaf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikhtilaf yang diperbolehkan. Ikhtilaf itu diperbolehkan, khususnya yaitu ikhtilaf di dalam masalah furu', al-ikhtilaf fil furu'. Yang dimaksud di dalam perkara furu' di sini adalah apa? Al-masail ad-dhanniyah al-khafiyah al-mukhtalaf fiha. Jadi perkara-perkara yang bersifat dhonni, mengandung dugaan atau multi interpretatif dan diperselisihkan oleh para ulama. Jadi bersifat dhonni dan memang diperselisihkan oleh ulama. Dan itu adalah ikhtilaf yang diperbolehkan. Ada pula ikhtilaf yang tidak diperbolehkan, yaitu ikhtilaf yang berada dalam ranah perkara usul, ikhtilafu fil usul, yaitu adalah apa? Al-qat'iyah, al-jaliyah, al-mujma' 'alaiha. Jadi hal yang sudah bersifat qat'i, umpamanya hukum-hukum yang sudah ditetapkan dalam ijma' sharih, itu tidak bisa dijadikan kemudian dijadikan ikhtilaf karena sudah bersifat qat'i. Gitu. Jadi produk-produk yang dimunculkan yang sudah bersifat qat'i, yang ditegaskan dalam Al-Quran, yang ditegaskan dalam Al-Hadis, yang kemudian yang ditegaskan dalam ijma' sharih, itu sudah bersifat qat'i, tidak boleh dijadikan ikhtilaf lagi. Itu otomatis ikhtilaf di dalam masalah yang qat'i itu tidak bisa lakukan dan memang dilarang. Berkaitan dengan ikhtilaf yang diperbolehkan ini, kita harus sungguh indah sekali apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti, bahwa
ikhtilaf itu adalah sebagai sebuah rahmat. Ya, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa anna ikhtilafal madzhab fi hadhil millah nikmatun kabirah. Ya. Ikhtilaf di dalam masalah hukum itu adalah sebuah nikmat yang agung. Wa fadilatun adimah, keutamaan yang sangat besar. Walahu sirrun latifun adrokaul alimun wa ama anhul jahil. Yang hanya keutamaan yang agung, terus nikmat yang besar itu hanya diketahui oleh orang-orang yang alim saja, dan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahui, dan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang tidak alim. Semakin orang itu alim, semakin orang itu menjadi seorang faqih, semakin alim fikihnya, maka dia akan lebih mengetahui betapa indahnya perbedaan tersebut. Begitu yang ditegaskan oleh Imam Suyuti. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang mengapa terjadi ikhtilaf dalam masalah furu'iyah. Pertama adalah ikhtilaf dalam qiraah. Ikhtilaf dalam qiraah. Yang kedua adalah ikhtilaf para sahabat dalam mengetahui ada tidaknya sebuah hadis yang menerangkan tentang sebuah masalah. Yang ketiga, adanya nas Quran yang memiliki makna mustarok atau ada keberadaan taksis. Dan yang keempat, ikhtilaf dalam menilai derajat sebuah hadis. Sebenarnya banyak sebabnya, tapi ada 4 garis besar yang ingin saya terangkan dalam sesi ini. Yang pertama, perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat oleh para ulama. Al-Quran itu diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja, melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Contoh umpamanya dalam ayat surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada yang membaca wa arjulakum dan membaca nasab dan diatofkan kepada wa aydiyakum. Ada yang membaca wa arjulikum diatofkan kepada lafadz biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu Imam Nafi, Imam Ibnu Amir, Imam Kisai itu membaca lafadz wa arjulakum dengan i'rab nasab. Jadi wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Ada pula Imam Ibnu Katsir umpamanya, Imam Abu Amr itu membacanya dengan i'rab jar. Jadi wa arjulikum wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Perbedaan ini berefek kepada hukum yang kemudian muncul dari perbedaan bacaan qiraat tadi. Jumhurul ulama yang mengikuti bacaan nasab, mereka otomatis akan mewajibkan membasuh kaki dalam wudu karena atofkan kepada fausilu wujuhakum wa aidiyakum. Itu maka wajibnya dibasuh. Terus sedangkan ulama-ulama yang memilih bacaan jar, otomatis dia akan mewajibkan kaki itu cuma diusap saja. Karena atofkan kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Itu pertama adalah perbedaan pembacaan qiraat. Yang kedua, perbedaan ini muncul karena tidak mengetahui adanya hadis Nabi. Tidak mengetahui adanya hadis Nabi. Perlu kita pahami bahwa para sahabat itu berbeda intensitasnya dalam interaksi mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka juga berbeda jumlah hadis yang mereka ketahui. Ada sahabat yang mengetahui banyak hadis, sebaliknya ada pula sahabat yang mengetahui sedikit hadis. Perbedaan-perbedaan pengetahuan seperti inilah yang menyebabkan perbedaan antar ulama. Contoh umpamanya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu tidak memberi hak waris bagi seorang nenek, tidak memberikan waris pada seorang nenek, sampai kemudian sahabat Mughirah bin Syu'bah itu dan semua sahabat Mughirah bin Syu'bah itu bersaksi bahwa Nabi memberikan 1/6 harta warisan untuk nenek. Itu.
Jadi perbedaan itu muncul. Abu Bakar tidak mengetahui, tapi sahabat sahabat Mughirah bin Syu'bah tahu. Gitu. Walaupun namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu menghukumi puasa orang junub. Awalnya Abu Hurairah itu menghukumi batalnya puasa orang junub. Terus kemudian Abu Hurairah itu baru mengetahui adanya hadis yang sampaikan atau diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan Ummu Salamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin tsumma yasumu fi Ramadan. Nah, baru Abu Hurairah ketika mengetahui lewat hadis itu, ternyata orang yang junub itu puasanya tidak batal. Gitu. Ketika mengetahui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah dan Ummu Salamah. Yang ketiga yang menjadi sebab perbedaan atau ikhtilaf antar madzhab itu adanya nas Quran yang memiliki makna mustarok. Ada pula disebabkan karena adanya lafadz am dan khos. Jadi memunculkan perlu adanya taksis. Banyak beberapa kata dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang lebih dari satu atau mustarok. Contoh umpamanya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu maka mereka wajib melakukan iddah sampai 3 kali quru. Sebagian ulama menganggap quru ini mustarok. Ya, ada ulama yang menganggap quru itu bisa diartikan suci dan ada pula ulama yang menganggap quru itu bisa diartikan sebagai haid. Wajar jika kemudian ulama Malikiyah dan Hanabilah itu berbeda pendapat. Ya. Kalau ulama-ulama Malikiyah itu menganggap wanita yang ditalak itu harus melakukan iddah selama 3 kali suci. Karena ulama Malikiyah mengartikan quru itu diartikan sebagai suci. Beda dengan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah itu menganggap quru itu bisa diartikan sebagai haid. Jadi ulama Hanafiyah menganggap wajibnya iddah bagi wanita yang ditalak itu 3 kali haid. Perbedaan yang keempat, sebab yang keempat munculnya perbedaan dalam mazhab itu karena perbedaan dalam menilai derajat sebuah hadis. Perlu kita ketahui bahwa para ulama itu tidak langsung mengamalkan hadis yang mereka dapatkan tanpa terlebih dahulu meneliti kesahihannya. Tidak serta-merta langsung diterima, enggak. Mereka meneliti dulu hadis itu sahih atau enggak. Dinilai hadis itu. Nah, perbedaan dalam menilai kesahihan sebuah hadis itu yang menyebabkan kemudian muncul perbedaan dalam hukum fikih. Contoh, Sayyidina Umar bin Khattab itu berpendapat bahwa orang yang junub itu tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Dan tidak boleh sholat. Otomatis lah orang junub ya tidak boleh bertayamum. Ya. Dan tidak boleh sholat sampai dia mendapatkan air, ya, lalu mandi besar. Itu menurut Umar bin Khattab. Itu. Umar bin Khattab itu tidak mau mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir yang menjelaskan bahwa orang yang tayamum itu boleh orang yang junub itu boleh bertayamum. Orang yang junub itu boleh bertayamum. Itu padahal hadis diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Tapi menurut Umar hadis itu tidak sahih. Nah, perbedaan penilaian sebuah hadis ini menjadi kemudian memunculkan perbedaan hukum. Contoh lagi umpamanya, hukum puasa bagi orang yang makan atau minum di siang hari karena lupa, itu menurut jumhur ulama itu hukumnya sah. Rezeki itu. Dan tidak wajib mengkodok. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza akala shaimun nasiyan aw syariba fa innama huwa rizqun saqallahu ilaihi wa la qada alaihi. Jelas itu di hadis itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Apabila seorang yang berpuasa kemudian makan dan minum karena lupa, maka dia sebenarnya itulah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya sehingga tidak wajib berkewajiban. Dia tidak berkewajiban mengkodok. Tetapi Imam Malik itu tidak menerima hadis ini. Tidak menerima hadis ini dijadikan sebagai hadis sahih. Tidak. Sehingga karena ini hadis ini dinilai oleh Imam Malik itu tidak sahih, beliau berpendapat bahwa hukum puasa orang yang makan atau minum karena lupa ya tetap batal.
dan tetap wajib diqadha. Gitu loh. Jadi perbedaan penilaian atas derajat sebuah hadis itu menjadi penyebab ikhtilaf antar madzhab. Itu ada 4 sebab. Terus kemudian ikhtilaf yang terjadi antar ulama itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-khilaf al-madzhabi, yaitu perbedaan ikhtilaf dalam satu madzhab, dalam intern madzhab. Dan kedua adalah ikhtilaf antar madzhab. Jadi internal madzhab dan antar madzhab. Contoh umpamanya ikhtilaf yang madzhabi itu dalam internal madzhab itu umpamanya banyak sekali qaul yang kemudian dalam satu madzhab Syafi'i itu berbeda. Contoh umpamanya perbedaan dalam masalah istimta, ya. Boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut ya untuk istri yang sedang haid. Berbeda pendapat Ashabus Syafi'i. Umpamanya pula perbedaan antara zakat perhiasan emas yang mubah dipakai itu juga berbeda Ashabus Syafi'i. Terus mabit di Musdalifah dan Mina, dan banyak masalah yang muncul dalam internal madzhab Syafi'i. Pun pula banyak sekali yang kedua adalah ikhtilaf yang terjadi antar madzhab. Itu. Ini perbedaan hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Malik dan seterusnya. Nah, dari 2 jenis ikhtilaf ini, internal madzhab dan antar madzhab, maka muncul tarjih. Ya, tarjih antar madzhab dan tarjih antar internal madzhab. Gitu loh. Kalau tarjih dalam madzhab ya, antar madzhab itu umpamanya tarjih yang dilakukan oleh ulama mujtahid pula. Jadi bagi kita bahwa kalau tarjih antar madzhab itu bisa dilakukan tarjih itu juga oleh seorang ulama mujtahid pula. Contoh umpamanya tarjih yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dalam masalah aurat laki-laki. Gitu. Jadi yang melakukan tarjih antar madzhab itu ulama mujtahid pula. Yang kedua adalah tarjih yang dilakukan internal madzhab Syafi'i. Ya, bisa kita ketahui umpamanya tarjih yang dilakukan dalam internal madzhab Syafi'i itu kalau qaul yang pertama, qaul itu jika disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berarti qaul ini muktamad. Jadi jika ada qaul itu disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berarti qaul itu muktamad, bisa dibuat sebagai pegangan hukum. Tarjih yang kedua umpamanya, apabila terdapat qaul yang ikhtilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka qaulnya Imam Nawawi yang lebih diunggulkan, ditarjihkan. Tetapi tetap diperbolehkan menggunakan qaul dari keduanya. Jadi yang kedua umpamanya tarjih yang kedua, jika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu berselisih, maka yang tetap diunggulkan Imam Nawawi. Meskipun menggunakan qaul keduanya itu diperbolehkan. Yang ketiga, tarjih yang ketiga umpamanya, apabila muncul permasalahan baru, ya, terus kemudian disepakati oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam Romli umpamanya, maka kesepakatan antara keduanya itu bisa dikatakan qaul muktamad, bisa dibuat pegangan hukum. Tetapi jika kemudian jika ada ikhtilaf antara Ibnu Hajar al-Haytami dan Imam Romli dalam sebuah hukum, maka ya dilihat di mana. Kalau ulama-ulama Hijaz dan ulama-ulama Hadramaut, otomatis mereka lebih mengunggulkan qaulnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Tapi kalau ulama-ulama yang berasal dari Syam, Mesir itu otomatis lebih mengunggulkan qaulnya Imam Romli. Nah, begitulah tarjih yang dilakukan internal madzhab Syafi'i. Begitu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang kurang dan salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.